Meli sama tim akhirnya nyusul. Nah, gue telepon sama tim. Yuk kita ketemuan di pinggir jalan aja. Nanti gue omongin apa yang terjadi. Ayo ikutin Pak, ikutin Pak. Di mana Pak berhentinya? Berhenti ya? Udah berhenti ya? Yaudah, ayo turun yuk. Oh, buat, lihat dulu. Ya. Iya. Ya? Tadi udah selesai. Kenapa emang? Iya, soalnya tadi aku ketahuan tadi waktu di sana. Iya kan, bener. Pantas dia tadi gedor-gedor pintu mobil. Iya, Ketahuan jadi- juga yang di mobil sama dia. Mengejar. Enggak, cuma gedor-gedor di mobil doang. Saya Itu apa-apa. lepas ya, langsung Saya pergi apa-apa. mobilnya. Jadi aku tadi sempat masuk ke dalam karaoke itu. Terus, Iya, di situ dijaga banyak orang banget di situ. maksudnya itu tempat karaoke apa? Ya, Tapi Mas karaoke Rizalnya ada di sana? nggak ada, Mas Rizalnya nggak ada. Dia sempat bermasalah di tempat itu. Dia sempat bermasalah di tempat itu. Masalah apa? Iya, dia nggak nyebutin masalah apa, tapi yang jelas dia bermasalah di tempat itu, akhirnya dikeluarin tempat itu. Oh, berarti bener dia kerja di sana Dia berarti? kerja di sana. Oh. Iya, ada temannya namanya Maya. Kalau nggak salah. Aku kasih nomor teleponnya sih. Oh, udah ketemu tadi sama Maya di Iya, dalam? udah Dia ketemu bilang sama apa? Maya. Apa kata Dia Maya? nggak berani ngomong banyak karena Terus? itu tempatnya danger banget. Jadi dia nggak ngomong apa-apa, cuma kita tuker nomor telepon. Nah, dia mau ngabarin nomor teleponnya nih. Coba kamu telepon. Nah, bener nggak ada yang ikutin kan? Enggak ada, udah aman. Tadi lepas saya mobil langsung pergi. Soalnya cewek itu juga ketakutan dia. Takut kalau Cewek ngomong itu sesuatu. kerja di situ dia? Iya, dia kerja di situ. Halo, Mama ya. Ya, ini Mbak, aku udah ada di sini, Mbak. Di belakang Hotel Lestari. Iya, dekat karaoke Mbak katanya. Iya. Masuk dekat gang Hotel ke Lestari. kiri tadi gitu. Oh, tunggu sini aja. Oke, aku tunggu sini ya. Kita tanya sama Maya, ternyata Rizal ini punya hubungan sama Maya. Hubungan apa, tapi dia nggak mau ngaku. Siapa tuh? Itu. Ini Maya. Oh mas, kok banyak kamera begini sih mas? Ya, Mbak. Ini loh, Mbak. Mbak tenang aja, nggak apa-apa, pakai helm aja. Ini Mbak Mbak Maya, pakai helm, Mbak ya, ini Maya. Mbak Maya. Oh. Ini Mbak pakai helm aja supaya nggak tahu, enggak. Mbak, kita nggak ada niat burung, enggak. Kita itu cuma Saya nggak mau mas, muka saya disorot pakai Iya, kamera. pakai Enggak, Mbak, cuma Ya, pakai ngejelasin helm aja, cuma Pakai helm ngejelasin nggak aja. ketahuan kok. Pakai helm kan nggak kelihatan nanti. Ini Mbak, ya ini minta tolong. Ini istrinya Mas Rizal. Saya istrinya Mas Rizal, Mbak. Kita bantuin Ibu Eni. Mbak tahu kan di mana suami saya? Gini Mbak, ya gini Mbak, Mas Rizal itu udah hampir setahun lebih ini nggak ada kabar sama sekali. Makanya istrinya ini bingung. Iya, Mbak. Minta tolong banget, bisa ketemu sama Mas Rizalnya nggak? Saya tahu di mana mas Rizal. Nggak, tadi Saya bilangnya ada ingat masalah Mas apa? Rizal Mas Rizal itu bilang ada masalah apa? Tadi Mbak masalah bilang, cukup saya dan Mas Rizal aja yang tahu. Mbak, tolong Kenapa? cerita aja, Mbak, cerita aja. Mbak, cukup saya dan Mas Rizal aja yang tahu Mbak. masalah apa? Saya minta satu hal dengan Mas. Kalau misalnya ketemu Mas Rizal, tolong bilangin gitu. Saya dan Mas Rizal masih ada urusan yang belum selesai. Mas Jadi Rizal yang tahu. Mbak sendiri pun nggak tahu Rizal ada di mana sekarang. Saya nggak tahu Mas Rizal di mana, tapi kontrakannya di tempat di Jalan Swadaya. Di Swadaya ya, kontrakannya? Iya Mas. Hubungannya sama Mbak apa Mas Rizal ini? Cukup saya yang tahu aja Mas. Kenapa nggak boleh tahu? Mungkin Itu kita... cukup saya aja yang tahu. Jadi Mungkin kalau kita bisa bantu gitu, Mbak. Iya, Mbak, saya nggak tolong. bisa bantu Mas. Mbak, tolong kasih informasi yang jelas, Mbak, biar saya bisa cari suami saya. Saya nggak tahu. Oke, Jalan Swadaya berapa tadi? Jalan Swadaya nomor 53. Jam Swadaya nomor 53. Iya. Yuk, kita langsung ke sana aja. Kita kesana aja yuk. Tapi ingat ya Mas, kalau Mas ketemu dengan Rizal, tolong bilangin urusan dengan saya belum kelar. Dikasih alamatnya, RT RW-nya, kita menuju ke sana. Ya, makasih banyak Mbak ya. Ya. Mbak, makasih informasinya. Mbak, makasih ya, Mbak, ya. Informasi Mbak ya. Ya, makasih, Mbak. Ya sudah, ini kita kan dapat alamatnya Bang Rizal nih. Iya, Ya, Jalan Mas Rizal. Swadaya tadi. Langsung ke Jalan Swadaya Dicatat kan? sekarang. Diingat kan tadi Nanti kita alamat? coba cari alamatnya ya. Iya, kita Kalau coba cari misalkan malam ini deh. ketemu hari ini kita langsung ke sana, Iya. kalau enggak mungkin besok kita Besok lanjut pagi. lagi. Ibu ya. Yuk, kita Oke, langsung kita ke sana. langsung aja. Yuk, pulang. Nah, pas sampai tempat kontrakannya Rizal, ya, kita ketok pintunya, keluar seorang perempuan di situ. Assalamualaikum. Salam. Ya ibu, maaf ini rumahnya Rizal ibu. Aduh, maaf ya, Mas. Maaf ya, Mas. Saya nggak mau ikut campur soal Rizal ya, Mas. Mbak, tolong Mbak, saya mau cari suami saya, Mbak, tolong Mbak. Mbak, tolong Mbak. Mbak,
tolong Mbak. Ibu sebentar dulu, Ibu. Mbak kasih tahu kan ini gimana Rizal suami Willianto saya, bukan. Mbak. Maaf ya, Ibu ini suami kenapa? saya. Ada masalah apa sih, Ibu? Jangan apa? Ya kalau emang enggak. Kenapa harus lempar? Ibu kenapa sih Ibu? Ada masalah apa? Ibu sensi banget Ibu Rizal. Kita mohon sama perempuan itu dan perempuan itu bilang, Rizal udah nggak ada di sini. Rizal sekarang kontrak di depan warung, tuh warungnya sebelah kanan saya. Kalau mau cari Rizal, tanya Bang Rahman. Siapa Ibu Bang Rahman? Ibu kenapa kita nggak ngomong baik-baik aja sih Ibu? Ibu kenapa harus kayak begini? Saya nggak tahu urusan Bang Rizal, maaf ya. Oh, ada warung Itu situ ya? aja cowok-cowok tuh coba tanya tuh deh. Coba Ibu. Pak Rahman ya. Karena deket ya antara kontrakan Rizal yang lama dengan yang baru, karena deket langsung kita buru-buru jalan kaki menuju ke sana. Pak. Oh iya? Iya. Misi Pak. Ini warungnya Pak Rahman bukan? Betul, saya Pak Rahman. Oh saya adalah Pak Dehan Negeri. Iya. Yang Ada apa Pak ya? Pak Rahman kenal sama Rizal Willianto. Rizal dulu pernah ngontrak Pak. Cuma saya nggak tahu sekarang ada di mana dia. Pak, tolong Pak jangan sembunyi suami saya Pak. Kalau Bapak tahu tentang suami saya, tolong kasih tahu di mana. Ini istrinya Pak. Mana suami saya? Ini istrinya Pak. Emang kenapa Pak? Emang kenapa? Benar ini istrinya Rizal. Iya Pak, saya istrinya Pak. Kenapa Pak? Bang Rahman ini yang punya warung cerita kalau Rizal ini terakhir digerebek gara-gara kumpul kebo. Bahkan Rizal pun pernah diusir sama warga karena ketahuan kumpul-kumpul. Astagfirullahaladzim. Terus dipukul. Orang karaoke nyari juga ke sini. Nyari ke sini dan warga tidak mau kasih tahu info ada di mana karena warga gak mau cari masalah. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bingung kalau lihat dia itu istrinya ini. Rizal bukan seperti itu. Oh, emang tipenya Rizal seperti apa Pak? Ya, Seksi, muda gitu. muda gitu biasanya. Oh, Kamu bohong, pasti kamu pindah suami saya kan? Gak mungkin suami saya kumpul-kumpul sama perempuan lain, gak mungkin. dan terakhir kata Bang Rahman, Rizal ini katanya sudah insaf. Sekarang jadi driver di sebuah kantor. Coba aja datang Mas, cari alamatnya di sana. Dengar gosip, kata warga, kata ibu-ibu di sini, Rizal itu sekarang udah tobat kerja di kantor jadi supir. Kantornya Jalan Marga Satwa situ. Jadi kantor Jalan Marga Satwa di situ. Betul, Kantor iya. apa Pak? Aku juga nggak tahu. tuh Driver apa kantornya. dia? Oh, driver supir aja di kantor itu. Ya udah nanti kita pribadi coba berarti cari ya? aja di sana deh. Dapat alamatnya Rizal kerja di sebuah kantor sebagai driver di sana. Kita buru-buru menuju ke sana. Yaudah kalau bisa langsung aja ke sana ya. Bapak jangan lupa dikabarin Pak ya. Datang ke kantor itu kita samperin dan ternyata ada satpam di situ. Ada satpamnya Mbak, kita tanya Mbak. Permisi Pak. Satpam ini nggak suka banget kita bawa kamera. Dia langsung ngusir kita semuanya, nyuruh kita pergi. Ini kita belum ngomong apa-apa loh. Sabar dulu Pak. Saya mau tanya tentang suami saya, Pak Rizal. Bapak kenal kan? Suami? Iya, suaminya Pak. Siapa? Di sini kan Rizal. jadi supir. Rizal Willianto apa namanya? Kok kosong? Pak, Pak ini di kantor yang saya. Semua keluar! Pak Rizal. Iya, saya cuma pengen ketemu Pak. Saya cuma pengen Pak, saya cuma pengen ketemu sama Pak Rizal. Pak Rizal kerja di sini. Ini. Keluar! Apaan sih? Pokoknya saya nggak mau tahu. Keluar! Kita mau tanya tentang istri. Iya, keluar! Akhirnya satpam ini akhirnya nyerah. Ya, gue langsung ditarik menjauh dari klien kita Ibu Eni. Dia cerita. Pak, tapi saya pengen ketemu sama Pak Rizal. Pak, itu kasihan istrinya loh Pak. Kenapa lagi coba? Ya. Hah? Saya mau izin sama
Tapi taruhannya kerjaan saya. Loh emang kenapa? Pak Rijal mau nikah. Astagfirullahaladzim, Bapak nggak bohong ini, Pak? Tapi Mbak, Sekarang ada nggak Pak Rizal sih? Kita mau ketemu. Sekarang ketemu ke rumahnya aja, saya kasih tahu alamatnya. Ini Pak Rizal Rianto kan? Iya betul. Yang driver itu kan, Pak? Iya betul. Tapi tolong jangan dikasih tahu Bapak punya alamat dari saya. Mas, coba saya minta suaranya dong Mas, biar saya dengar pembicaraan mereka Mas. Nggak ada ya? Aduh. Kenapa sih Mbak? Harus diam-diam begini? Iya Ibu. Mendingan saya kesana aja deh Mbak ya. Bu, mungkin ada sesuatu yang nggak mau dipublish di kamera Ibu. Sampai Ibu jangan. Dia mau nikah bentar lagi. Ibu, ya ampun Ibu. Tolong Pak. Ibu. Ini Bapak kasih tahu ke saya aja deh Pak, di mana suami saya Pak? Tolong Pak. Ibu, maaf Ibu. Ya Bapak ini lagi menjalankan tugasnya. Jadi dia di sini kan takutnya banyak CCTV Ibu. Ya dia diamatin juga. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi insya Allah nanti saya akan kasih tahu. Ya udah Ibu, udah. Kita udah dikasih tahu yuk. Pak, makasih Pak ya. Mas, tadi apa yang Pak Satpam itu kasih tahu ke Mas tentang suami saya? Ya, jadi gini Bu. Pak Satpam itu sebenarnya berat untuk ngasih tahu karena dia di sini cuma kerja. Ya dia takut kalau dia nanti ketahuan ngadu sesuatu. Jadi emang benar suami Ibu emang kerja di sini. Benar dia driver di sini berarti. Dia driver di sini. Dia mau nikah. Ya Allah, suami saya menikah lagi sama siapa Mas? Suami saya menikah lagi sama siapa Mas? Mas Rizal, kenapa tega hianatin saya? Kenapa tega hianatin saya? Dia mau nikah sama siapa katanya? Dia mau nikah sama bosnya yang punya kantor ini. Mas Rizal, sekarang Mas Rizalnya di mana katanya? Ada, saya dikasih alamat rumahnya. Alamat rumah bosnya? Ayo Mas kita ke sana Mas. Ayo, Bu. Sekarang kita ke sana Mas. Iya, Allah Kita buktiin Akbar. aja semuanya Ibu. Yuk kita langsung ke Kayu Putih ya. Kayu Putih yuk, ke aja. Biar Kayu Putih yuk. Itu Mas Rizal. Mbak, Mas, itu Mas Rizal. Buru-buru kita turun dari mobil langsung kita samperin di situ. Kita kedor-kedor berkali-kali, akhirnya yang keluar perempuannya. Buka, itu suami saya, buka! Buka, Bang! Hai, buka! Buka! Bu, ini masuk, Bu. Ini bukan. Ini bukan. Dia suami saya, dia Mas Rizal suami saya. Mas turun, Mas turun, Mas! Hei! Mas turun, Hei! Mas! Bu, dia keluar. Ternyata pas gue ngeliat suaminya di situ, gue kaget. Lu. Rizal ini ternyata masih muda banget. Aku istrimu, Mas. Kenapa kamu Tanggung jawab dong. Nggak kenal siapa? Nggak kenal, nggak mungkin loh. Aku kan udah bilang kalian pergi dari rumah saya. Mbak, ini suaminya. Tolong dong kasih kesempatan dia ngomong. Ini suaminya, Mbak. Mas bawa wanita ini pergi, Mas. suami saya, Mbak? Kan saya udah bilang Dari mana?
tanggung jawab lu. Tanggung jawab. Lu kalau laki tanggung jawab dong. Lu tanggung jawab dong. Kalau laki Tahu biasa aja. tanggung jawab dong. Lu laki bukan. Tanggung jawab dong. Lu tanggung jawab dong. Tapi dia itu cowok aku, dia mau nikah sama aku bulan depan. Gak mau dinikahin sama aku, belum jelas kayak gini statusnya dia. Kamu gak usah ngaku-ngaku ya, dia itu calon suami aku. Mbak, nih, lagian Mbak, dia mana mau sih nikah sama Mbak? Udah tua ngaca dong Mbak. Ini buktinya Cici pernikahan. Mbak, semuanya sudah jelas. Mbak, semuanya ini sudah jelas. Dia punya kartu keluarganya, dia punya kartu keluarga. Ada. Saya bawa ke kelurahan. Saya bawa Mbak ke kelurahannya. Saya bawa Mbak ke kelurahannya mau. Supaya jelas ini kartu keluarganya ada. Sama dia kalau aku istri Bapak. Dorong begitu dong. Lu ngapain dorong, tanggung jawab dong. Ya lu ngapain di sini lu? Kenapa lu takut sama dia kebongkar? Udah. Lu nggak usah main kasar. Lu kalau ngomong aja. Udah nggak usah main kasar lu. Udah nggak usah kasar. Udah, aku kan bilang kalian pergi-pergi. Kamu bikin masalah di rumah saya, tahu nggak sih? Mbak, istighfar, Mbak, istighfar. Saya punya bukti kalau dia suami Mana saya. buktinya? Saya kan tunjukkan sama kamu semua kalau dia suami saya. Ya, dia ada tai lalat di belakangnya dia. Benar kan dia suami saya bilang. Jadi selama ini kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu nggak pernah pacaran apalagi punya istri. Semua itu bohong. Pergi tahu gak sih? Pergi kamu dari rumah aku. Selama ini kamu ngarang cerita kalau kamu udah meninggal ya kan Mas? Karena kamu cuma mau ninggalin aku. Yang ngarang, orang tuamu, Mas. Ibu kamu tuh nggak pernah menghargai aku. Udah semuanya pergi kamu. Mungkin itu aku Pergi dari rumahku. Kalian semua pergi dari rumahku. Pergi. Pergi. Udah, kamu aku. Astagfirullahaladzim. Ibu. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah. Ibu kamu ya. Ibu semuanya udah jelas Ibu. Ayo kita mikir astagfirullah. Tetap mencari. Ibu udah. Percuma. Ibu ini semua di sini udah jelas. Udah, Ibu, nggak usah diharapkan. Cowok seperti itu udah nggak tanggung jawab. Buat apa diharapkan? Udah percuma. cuma dia laki-laki yang saya cinta. Kata siapa masih banyak, Ibu. Masih banyak. Ibu nggak usah takut. Jodoh itu tangan Allah. Saya tidak bisa mencintai laki-laki lain selain dia. Bisa Ibu. Ibu udah lama digunakan sama dia, udah 2 tahun kan Ibu. Tadi Ibu udah biasa dong sendiri. Udah lah Ibu. Semuanya udah jelas, dia nggak bener, dia nggak baik buat Ibu. Iya Ibu kan? ikhlasin semuanya, Ibu. Udah Ibu, ini pasti yang terbaik buat Ibu. Ya, Ibu pulang ya. Kan, jaga hotel ya. Iya. Ya, sabar Ibu ya. Ibu, kita ke mobil aja Ibu, kita nggak mungkin di sini Ibu ya. Ayo Ibu. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Dipaksain apapun kalau bukan jodoh ya, akan pernah bisa. Jodoh, takdir maut itu semua Allah sudah menentukan semuanya. Ya. Apalagi laki-laki yang bukan baik. Kalau laki-laki nggak baik, buat apa harus dipertahankan? Yang ada cuma makan hati, makan perasaan, merusak keluarga. Buat apa coba?
Kalau kita terlalu mencintai makhluk ya seperti ini akibatnya. Kita akan ketergantungan sama dia, kita akan kepikiran sama dia. Jadinya akan seperti ini. Cinta itu hanya sama Allah. Ya. Kalau kita mencintai ya, manusia dan melebihi cinta kita kepada Allah, ini bahaya. Di surat At-Taubah ayat 24 disebutkan bahwa sesungguhnya istri-istriku, anak-anakku, ya, harta yang kamu miliki, utang piutang, usaha yang diperhitungkan laba ruginya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Tunggu pembalasan dari Allah. Karena itu jangan pernah mencintai manusia terlalu berlebihan, tapi cintalah Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.